Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin, anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa menjalani amal ibadah kita, terutama ngaji rutin kita, kitab Arba'in Nawawi. Dan alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini kita semuanya mudah-mudahan bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah dan bisa melaksanakan amalan-amalan wajib di bulan yang penuh berkah ini, dan kita tidak pernah menyia-nyiakan ibadah-ibadah sunnah itu, apalagi hal-hal yang sesuatu yang membawa manfaat senantiasa di bulan Ramadan ini kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan ini mudah-mudahan di bulan ini hari-hari kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan anak-anakku semuanya yang senantiasa diberkahi oleh Allah, pada hari ini kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawi yang ke-12. Kita akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Hurairah berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagusnya Islamnya seseorang adalah mereka yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat baginya. Bahwa Islam seseorang itu bagus di saat dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat baginya. Ma'asyiral muslimin dan anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, sungguh indah ya ajaran Islam itu, dan kita patut bersyukur kita juga ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, karena banyak saudara-saudara kita umat manusia tidak seperti kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam. Maka dari itu, untuk mensyukuri nikmat ini, maka sudah sesukianya kita dengan penuh keikhlasan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang ada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita semuanya belajar yang pertama adalah dari hadis ini, bahwa kita agar bisa menjaga diri melaksanakan sesuatu yang benar-benar membawa manfaat bagi kita. Membiasakan diri melaksanakan sesuatu yang membawa manfaat, ini adalah salah satu ciri karakter orang Islam yang baik. Apa itu yang harus kita jaga? Salah satunya adalah dari tangan kita. Di era yang modern ini, kita bisa melaksanakan apapun sesuai dengan kehendak kita melalui media sosial. Jaga tangan kita, jangan sampai membuat status di media sosial itu sesuatu yang tidak membawa manfaat, apalagi sesuatu yang membawa mautorot, membawa sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain, bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Yang kedua adalah lisan kita. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari lisan kita ini mendatangkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sampai menyakiti orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Islam seseorang, orang muslim itu mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tangannya, dan dari tangan dan lisannya itu mampu membawa keselamatan bagi umat muslim yang lain. Ma'asyiral muslimin dan saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin penting yang Ustaz sampaikan pada hari ini adalah
adalah ayo kita sama-sama mengevaluasi aktivitas kita. Apakah aktivitas kita selama ini, amal ibadah kita selama ini mendatangkan kebaikan-kebaikan. Jika puasa kita ini kita laksanakan ini ikhlas karena Allah, jika sholat kita, zikir kita ini ikhlas karena Allah, insya Allah buah dari amal ibadah kita itu pun membawa manfaat bagi orang lain, khususnya bagi orang Islam. Amal ibadah kita ini tiada artinya jika apa yang kita lakukan dari lisan kita, tangan kita, atau anggota tubuh yang lain itu membawa sesuatu yang membahayakan bagi orang lain atau tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan di hari yang tersisa di bulan Ramadan ini kita mampu mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang membawa manfaat, sesuatu yang mendatangkan berkah, sesuatu yang mengandung sunnah-sunnah Rasul, mengandung sesuatu yang membawa maslahah bagi semuanya. Dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan itu mudah-mudahan menjadi saksi kita masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan yang terpenting mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa di malam-malam yang penuh berkah itu, 1000 kebaikan di dalamnya, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Mungkin ini saja dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa menjalani amal ibadah kita, terutama ngaji rutin kita, kitab Arba'in Nawawi. Dan alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini kita semuanya mudah-mudahan bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah dan bisa melaksanakan amalan-amalan wajib di bulan yang penuh berkah ini. Dan kita tidak pernah menyia-nyiakan ibadah-ibadah sunnah itu, apalagi hal-hal yang sesuatu yang membawa manfaat senantiasa di bulan Ramadan ini kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan ini mudah-mudahan di bulan ini hari-hari kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan anak-anakku semuanya yang senantiasa diberkahi oleh Allah, pada hari ini kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawi yang ke-12. Saya akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Hurairah berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagusnya Islamnya seseorang adalah mereka yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat baginya. Bahwa Islam seseorang itu bagus di saat dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat baginya. Ma'asyiral muslimin dan anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, sungguh indah ya ajaran Islam itu. Dan kita patut bersyukur kita juga ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Karena banyak saudara-saudara kita, umat manusia tidak seperti kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam. Maka dari itu untuk mensyukuri nikmat ini, maka sudah sesukianya kita dengan penuh keikhlasan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang ada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu pada kesempatan ini
Kita semuanya belajar yang pertama adalah dari hadis ini, bahwa kita agar bisa menjaga diri melaksanakan sesuatu yang benar-benar membawa manfaat bagi kita. Membiasakan diri melaksanakan sesuatu yang membawa manfaat, ini adalah salah satu ciri karakter orang Islam yang baik. Apa itu yang harus kita jaga? Salah satunya adalah dari tangan kita. Di era yang modern ini, kita bisa melaksanakan apapun sesuai dengan kehendak kita melalui media sosial. Jaga tangan kita, jangan sampai membuat status di media sosial itu sesuatu yang tidak membawa manfaat, apalagi sesuatu yang membawa mautorot, membawa sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain, bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Yang kedua adalah lisan kita. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari lisan kita ini mendatangkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sampai menyakiti orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Islam seseorang, orang muslim itu mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tangannya, dan dari tangan dan lisannya itu mampu membawa keselamatan bagi umat muslim yang lain. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin penting yang Ustaz sampaikan pada hari ini adalah, ayo kita sama-sama mengevaluasi aktivitas kita. Apakah aktivitas kita selama ini, amal ibadah kita selama ini mendatangkan kebaikan-kebaikan? Jika puasa kita ini kita laksanakan ini ikhlas karena Allah, jika sholat kita, zikir kita ini ikhlas karena Allah, insya Allah buah dari amal ibadah kita itu pun membawa manfaat bagi orang lain, khususnya bagi orang Islam. Amal ibadah kita ini tiada artinya jika apa yang kita lakukan dari lisan kita, tangan kita, atau anggota tubuh yang lain itu membawa sesuatu yang membahayakan bagi orang lain atau tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan di hari yang tersisa di bulan Ramadan ini kita mampu mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang membawa manfaat, sesuatu yang mendatangkan berkah, sesuatu yang mengandung sunnah-sunnah Rasul, mengandung sesuatu yang membawa maslahah bagi semuanya. Dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan itu mudah-mudahan menjadi saksi kita masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan yang terpenting, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa di malam-malam yang penuh berkah itu, 1000 kebaikan di dalamnya, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Mungkin ini saja dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.